Pemirsa, tim penilai harga tanah terkait pembebasan tanah eks galian Ciklungkung kembali memperbarui harga tanah. Harga semula ditetapkan Rp22,5 juta per are dalam musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah, pembangunan prasarana pengendalian banjir Tukat Unde dan Waduk Muara Unde di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istrikanya. Harga tanah naik menjadi Rp26,5 juta per are. Sebelum harga terbaru ini ditetapkan, tim penilai harga melalui Nimade Chandra Kasih sempat menawarkan lebih dulu kepada pemilik tanah yang hadir di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istrikanya. Perubahan harga ini dilakukan karena pada kesepakatan sebelumnya masih ada sebagian pemilik tanah yang belum setuju. Oleh karena itu, harga terbaru ditawarkan tanpa dipotong pajak. Kenaikan harga sebesar 4 juta per are ini membuat pemilik tanah satu suara menyatakan setuju. Mereka sepakat berteriak setuju dan siap berproses untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah ini. Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir di lokasi berkali-kali menanyakan tawaran harga itu. Akhirnya semua setuju. Gubernur Koster pun mengetok podium, tanda kesepakatan dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Putra-putri para pemilik tanah ini menurut Gubernur Koster akan dipekerjakan sesuai dengan kompetensinya. Bahkan mereka yang tidak memiliki kompetensi akan diberikan pelatihan khusus. Selain itu, para pemilik tanah akan diberikan zona khusus untuk membuka usaha mikro kecil menengah di kawasan setempat. Dengan demikian pula warga Klungkung pada umumnya. Jadi, gambaran kawasan pusat kebudayaan Bali ini sudah dipikirkan dari sekarang oleh Gubernur Koster. Atas dasar hasil musyawarah tanggal 3 Desember tersebut, kemudian hari ini kita bertemu kembali, duduk lagi. Saya sangat memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat itu yang tanggal 3, sehingga sedapat mungkin, sejauh mungkin, sepanjang masih bisa ditolerir dari segi peraturan perundang-undangan dan objektif, maka dilakukan evaluasi. Tadi lembaga penilai sudah menyampaikan penetapan harga tanahnya dari 22,5 menjadi 26,5. Dana ganti rugi ini diminta dipergunakan dengan baik. Terlebih di tengah pandemi, dana itu digunakan untuk mendukung kebutuhan keluarga. Ia menyarankan warga penerima ganti rugi sebaiknya membentuk koperasi agar dana itu dapat dipergunakan untuk hal-hal positif seperti menghidupkan sektor mikro. Gubernur Koster siap membantu memfasilitasi proses administrasi hingga permodalan. Bagi Arte Bali Post dan Risma Bali TV melaporkan.